Cheng adalah seorang kolektor yang baik hati. Dia adalah kolektor yang seperti ini. 要不这样了，我和你一起死，好吧？来，现在换你。 Cara dia menagih sangat berbeda. Dengan melukai dirinya sendiri. Kadang kepalanya hingga berdarah. Kadang juga minum minyak. Masuk ke dalam mulutnya. Dan melemparnya ke sekitarnya. Mengancam orang untuk sama-sama menyelesaikan ini semua. Kejam seperti ini. Dia lakukan untuk menagih utang. Tapi hal ini berdampak ke badannya. Menjadi parah. Mengapa harus seperti ini? Meski Cheng seorang preman. Tapi dalam hatinya sangat baik. Saat menagih utang, tidak bisa terhindar dari penyiksaan. Tapi Cheng tidak bisa menyiksa orang lain. Hanya bisa menyiksa dirinya sendiri. Setiap kali menagih, orang yang utang pasti akan memohon kepadanya. Cheng yang melihatnya menangis. Menyuruh rekan-rekannya untuk pergi. Di saat sudah tidak ada orang. Dia bahkan tidak menerima uang. Malah dia yang mengeluarkan uangnya. Semakin lama, di sekitar tempat itu, dia menjadi memiliki reputasi yang baik. Bila ada yang utang di lingkungan itu, akan berkata baik-baik dengannya, dengan menggunakan hati, bahkan juga sering memberinya hadiah. Orang yang utang dan kolektor sekarang bisa menjadi teman. Ini adalah pertama kalinya di dunia. Ini adalah film yang baru ditayangkan. Man in Love, dan sudah mulai ditayangkan di Taiwan. Dengan kualitas dan reputasi super tinggi. Meledakkan pasar box office lokal. Selama 5 tahun. Dan meraih juara di box office film percintaan di Taiwan. Ceritanya ya seperti ini. Seorang preman yang baik hati. Kelihatannya jahat tapi hatinya baik. Kelihatannya kejam tapi sangat lembut. Tidak ada yang menyangka Cheng bisa menyukai seorang gadis. Gadis itu adalah anak dari orang yang utang kepadanya. Pertemuan keduanya tidak romantis. Dia memaksanya untuk menandatangani kontrak. Kalau tidak bisa mengembalikan uang harus menemani mereka pergi minum bir. Tapi perasaan menghampirinya. Cheng pun jatuh cinta kepadanya. Di depan gadis ini, Cheng selalu berusaha. Bagaimana caranya agar bisa masuk ke hati si gadis. Biarkan dia melihat esensinya. Biarkan dia bisa jatuh cinta juga kepadanya. Seorang preman bagaimana bisa mengejar seorang gadis yang cantik? Cheng yang tidak berpendidikan. Jatuh cinta dengan Ating. Dia sangat cantik, dan juga lulusan mahasiswa. Tapi menurut Cheng, ia seperti kodok yang ingin makan daging angsa. Mau ngejar gimana? Cheng mempunyai satu cara. Kejar tanpa merasa malu. Ating bekerja di suatu bank. Cheng pun ke bank dan mengambil nomor antrian. Ating yang melihatnya, langsung tidak senang. Dia memiliki kesan yang sangat buruk tentangnya. Setelah itu, dia langsung memanggil nomor antrian selanjutnya. Dia juga ada nomor antrian tersebut. Dia menekan lagi. Nomor 103 juga dia. Ating perlahan-lahan bangkit dari tempat duduknya. Cheng sangat menantikannya, mengira usahanya, akhirnya menggerakkan hati Ating. Siapa sangka? 经理，哎，我都跟你道歉，说我不对了，你要怎样啊？怎么了？哎，干什么？你手放哪里啊？没有，刚刚都是误会。误会？老子跟你 disco 啊！你给我出来！你不要进来啊！过来！先生，你不能进来。老子再给你一次机会，重讲，好好的讲。 Di saat Cheng mencari ribut dengan manajernya, Ating melapor polisi. Tidak lama kemudian, dia menjadi saksi di kantor polisi. Dia sama sekali tidak kepikiran. Cheng adalah langganan tetap kantor polisi. Dan sudah sangat akrab dengan polisi di sini. Yang lebih parah adalah, polisi sangat menyukainya, dan terus membantunya bicara. Di saat polisi mengajari Cheng, itu mana bisa dikatakan ajaran.
Itu hanya memanjakannya. 哦，你不要太过分哦。这次哦，要不是那个经理不追究哦，你又不知道要被关几天了。怎么样？这边便当那么好吃哦？啊，不然嘞，还有冬瓜茶。冬你个头啦！这是菊花茶。 Aceng masih bisa meminum tehnya polisi. Kelihatannya seperti sudah menjadi keluarga. Kemudian keponakan Aceng datang. Polisi biasanya akan meminta keluarga untuk datang menjemput. Tapi dalam kasus Aceng, hanya perlu anak kecil ini sudah bisa. Ating yang emosi pun akhirnya pergi. Dia masih tidak mengerti. Tapi kamu yang pintar harusnya bisa menebaknya kan? Kenapa polisi bisa bersikap seperti itu ke Aceng? Bukan karena hubungan mereka bagaimana, tapi karena Aceng di kesehariannya memberikan orang penuh kebaikan. Seseorang memiliki sifat seperti apa, orang akan bersikap seperti itu juga kepadanya. Dari awal sudah menyukai Ating, Aceng diam-diam berbuat baik kepadanya. Suatu hari ia mengikutinya pulang ke rumah. Melihat parkiran motor di bawah rumahnya yang buat dia untuk susah lewat. Dia langsung meminggirkan beberapa motor tersebut pergi. Ada seseorang yang diam-diam baik kepadamu. Benar-benar tidak tertolong. Dia sudah berjalan ke tempat yang sangat jauh. Melihat orang yang dicintainya yang sudah lama tidak ketemu. Setelah itu, berbalik dan mengucapkan selamat tinggal. Hubungan seperti ini, harus diberikan tatapan seperti apa untuk menyampaikannya? Ini adalah film yang aku tonton di tahun ini. Dan paling berkesan untukku. Dia tertawa, karena akhirnya bertemu dengannya. Dia menangis karena tidak akan bisa bertemu dengannya lagi. Ini adalah film baru, Man in Love. Dia seorang aktor bernama Roy Chiu. Roy Chiu sangat hebat, sudah tampan begitu lama. Kesan pertama orang-orang ini kepadanya. Tapi aku ingin menyampaikan yang lebih dalam lagi. Sehari sebelum syuting tidak peduli seberapa malam. Tidak akan tidur dan akan menatap cermin. Terus latihan akting hingga bisa. Sangat banyak orang yang melihat aktingnya Roy Chiu. Perannya ini adalah seorang pemakan. Tapi orang ini bukan hanya ngomong gitu saja. Dia menghabiskan waktu yang lama untuk mengontrol cara makannya. Hanya makan sayur, telur dan daging dada ayam yang direbus. Makanan tiap hari tawar tapi juga tidak bisa apa-apa. Hingga di hari syuting, dia melihat sup mie sapi. Langsung menemukan perasaan itu. Perasaan yang kelaparan berhari-hari. Kemudian penggila makan pun lahir. Orang yang memerankan menjadi penggila makan. Orang-orang bisa menghadapinya dengan santai. Hanya Roy Chiu, yang makan susah dulu baru bisa menjadi penggila makan. Inilah kepercayaannya demi suatu penampilan. Menghadapi peran di Man in Love, dia juga melakukan sesuatu persiapan. Ada satu adegan, dia harus berkata dengan kejam. Demi mengusir orang yang dicintainya. Agar orang yang dicintainya membencinya. Di adegan ini, dia membuat dirinya sendiri tertawa. Tapi tawa itu kelihatan sangat menyedihkan. Hingga membuatku ingin menangis. Setelah selesai syuting adegan ini, Roy Chiu meletakkan kepalanya di atas meja dan nangis seharian. Mungkin karena dia dipenuhi dengan rasa emosinya. Dia baru bisa akting seperti ini. Mungkin juga karena itu, di dalam film Man in Love, penampilan Roy Chiu bisa membuat orang merasakannya dan menyetujuinya. Aktingnya sangat bagus. Benar-benar akting yang bagus. Selesai nonton langsung menjadi penggemarnya Roy Chiu. Terakhir, saya perlihatkan dua penampilan untuk kalian. Adegan dari Man in Love. Yang pertama, saat kekasihnya mencukurnya, sangat jelas bisa dengan mudah terluka. Tapi dia yang gelisah, terus menatapnya. Satunya lagi adalah, setelah mendengar kata aku mencintaimu, dia memutar kepalanya, dan menatap orang yang dicintainya. Film ini ditayangkan tanggal 11 Juni, yang diadaptasi dari film Korea. Dengan judul yang sama, tidak hanya di tiap sudut jalan. Peran yang diperankan oleh Roy Chiu sudah meresapi pemahaman dan fleksibilitasnya, mengeluarkan karakter Aceng. Meski preman, tapi dalam hatinya memiliki sifat yang lucu. Ayo ke bioskop, 20 menit di akhir cerita, jangan takut untuk nangis.